Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Perkatakanlah firman Allah dan tegurlah hati kami. Ingatkanlah kami akan kebenaran-Mu dan mampukanlah kami untuk bisa dapat membaca dengan teliti, mendengarkan dengan seksama, dan melakukan apa yang kami renungkan bersama-sama hari ini dengan tekun dan rendah hati dalam hidup kami masing-masing. Ubahkanlah hati kami, celikkanlah mata rohani kami, mampukan kami untuk bisa menyenangkan-Mu. Pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, tolonglah dia untuk dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata, di dalam segala keterbatasannya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kami memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat datang buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injili Indonesia wilayah Tokyo. Selamat datang di gereja, tempat di mana saudara berjumpa dengan teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan. Gereja ini adalah tempat pelatihan untuk kita bisa disiapkan sehingga kita bisa keluar nanti untuk menjadi pribadi yang kuat, sekaligus menjadi seorang yang bisa menjangkau orang lain, bisa mengenal Tuhan. Saudara, mari kita membaca teks yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini dari Yohanes pasal 12. Mari kita membaca berganti-gantian. Ayat 1 akan dibaca oleh kaum laki-laki, ayat yang kedua dibaca oleh kaum perempuan, berganti-gantian secara responsoria. Mari kita memulai Yohanes 12 ayat 1 oleh kaum laki-laki. Firman Tuhan berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Saudara, sampai di sini saja. Semangat sekali baca firman-Nya. Puji Tuhan, senang melihatnya. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya teks ini. Dari 9 ayat ini kita menemukan, bahkan di awal teks ini kita mendapatkan kisah bahwa di dalam rumah di Betania begitu indah sekali. Karena kita menemukan 3 hal penting di sana. Di rumah itu, di mana Yesus duduk bersama-sama makan, ada hidup yang baru, Lazarus dibangkitkan. Puji Tuhan. Di rumah itu ada persekutuan, ada fellowship, ada worship di rumah itu. Dan di rumah yang sama ada pelayanan, ada diakonia di sana. Marta dengan setia melayani. Saudara, betapa indahnya kalau di rumah orang Kristen ada 3 hal ini, betul? Ada hidup baru di sana. Ada fellowship di antara orang yang ada di rumah. Bukan datang pulang dari kerja marah-marah. Tetapi ada persekutuan yang indah antara ibu, bapak, anak. Dan betapa indahnya kalau dalam rumah mereka saling melayani. Saudara, bagaimana di rumah kita hari ini? Bukankah itu seharusnya gambaran rumah kita? Gambaran gereja kita. Saudara, sebagai umat Allah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima anugerah. Tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Allah,
mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan dalam proses penyembahan itu, saudara, seharusnya kita melakukannya bukan dengan referensi pribadi kita, tetapi melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, apa yang diingini oleh Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar dalam konteks itu, kita belajar 3 hal penting. Apa sebenarnya dan seperti apa sih penyembahan yang berkenan kepada Allah? Jangan-jangan selama ini hidup kita semau-mau saya kalau mau menyembah Tuhan. Bukan saja penyembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita sia-sia melakukan sesuatu yang kita pikir itu menyenangkan Tuhan, ternyata hanya untuk menyenangkan kita sendiri. Saudara, mari kita belajar 3 hal penting ini. Yang pertama, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan yang memiliki motivasi yang murni, saudara. Tidak bisa seseorang melayani Tuhan atau menyembah Tuhan itu dengan motivasi yang terselubung, apapun itu. Mungkin teman kita nggak ada yang tahu, tapi Tuhan Maha tahu, bukan? Saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni dan disebut mahal harganya. Saudara, penyembahan yang berkenan bagi Allah adalah penyembahan yang memiliki motivasi yang murni. Dalam teks yang kita baca ini, teks ini bicara tentang Yesus yang datang ke tempat Lazarus pasca dia dibangkitkan. Dicatat dalam Yohanes pasal 11 kisahnya. Nah, saudara, sebagai rasa syukurnya, Yesus ada di sana dan Yesus menerima undangan itu. Dalam konteks Markus, kita baca dalam Injil paralelnya, dikatakan rumah itu adalah rumah Simon si Kusta. Tetapi siapapun atau apapun tempatnya, di rumah itu, di Betania itu, di tengah persekutuan yang menakjubkan itu, yang patut kita perhatikan, ada satu pelajaran penting. Gambaran yang digambarkan oleh satu wanita yang begitu mulia dan dia menunjukkan penyembahan yang begitu luar biasa yang bisa kita jadikan teladan hari ini. Saudara, ini peristiwa yang sangat langka dan menggunakan media juga yang langka. Medianya adalah minyak narwastu. Bahkan dijelaskan dengan teliti, murni pula. Itu menunjukkan makin mahal benda itu. Nah, benda ini hanya bisa didapatkan pada masa itu di daerah Himalaya, di daerah bagian India, bukan bagian Nepalnya. Karena 55% pegunungan Himalaya itu dikuasai oleh India, bukan? Saudara, bayangkan, dia datang dari sana, dari sejenis rerumputan yang susah dicari, rare sekali, sehingga ketika sampai ke Betania, Betania itu lokasinya 3,5 kilometer, 3,2 kilometer dari Yerusalem, dari ibu kotanya. Kalau saya cek kemarin, masa kini, dari pegunungan Himalaya ke Israel, ke Yerusalem, naik pesawat 11 jam. Saudara bisa membayangkan betapa mahalnya pada waktu itu barang ini. Betapa mahalnya dalam dunia modern pun bahkan harganya bisa berkali-kali lipat, saudara. Tetapi menarik sekali, tentu harga yang berkali-kali lipat ini biasanya digunakan untuk apa ya? Saudara, kita mengetahui bahwa minyak narwastu ini memang biasa digunakan oleh para wanita-wanita untuk pesta, untuk pernikahan, dan biasanya digunakan karena harganya mahal, biasanya digunakan hanya oleh kalangan terbatas. Orang-orang kaya atau yang memang intentionally menyimpan bertahun-tahun uang untuk membeli barang ini, minyak ini. Atau biasa juga digunakan kalau ada tamu yang agung, kalau raja mendapatkan kunjungan kenegaraan, maka dia akan memecahkan buli-buli itu dan menuangkan, meneteskannya sedikit di dalam anggur yang akan diminum oleh tamunya. Sehingga baunya, wanginya luar biasa. Saudara, jangan teteskan ini ke minuman saudara, nanti Anda bisa mengalami mulut berbusa, kan begitu. Saudara, pada waktu itu ini biasa digunakan. Tetapi dari sini kita menemukan ada satu tradisi, saudara. Biasanya minyak ini ditaruh di sebuah botol atau semacam kendi begitu. Botolnya mungkin seperti botol sake, saya kurang tahu. Ketika mau digunakan, saudara, dia harus dipatahkan kepalanya,
lalu dituangkan, sesudah itu dipecahkan botolnya, atau gelas yang sudah digunakan dengan cairan itu harus dipecahkan. Kenapa? Karena menghindari gelas yang sudah dipakai atau botol yang sudah dipakai digunakan oleh orang lain yang lebih rendah daripada si penggunanya. Lihat betapa mulianya dan betapa limited edition-nya ini. Kalau sekarang ini bukan hanya benda rare, tapi juga limited edition. Edisi terbatas, karena langka. Saudara, tetapi ini juga digunakan memang biasanya untuk orang mati. Meminyaki orang mati bersama dengan rempah-rempah yang lainnya. Setelah mereka selesai melakukannya, botolnya dipecahkan. Lalu ditaruh dan dikubur bersama dengan jenazah itu. Itu mau menggambarkan apa? Dia mau menggambarkan bahwa setiap tetesnya itu harus dipersembahkan untuk orang yang mendapatkan itu. Setiap penggunaannya itu tidak boleh digunakan oleh orang yang lainnya. Itu menganggap bahwa ini orang begitu agung, begitu mulia. Dan inilah mungkin kalau kita membaca dalam Markus pasal 14 ayat yang ketiga, kita menemukan di situ dicatat bahwa Maria memecahkan buli-buli itu dan menggunakan setiap tetesnya untuk memuliakan Tuhan dan digunakan sepenuhnya untuk penyembahannya. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita menggunakan setiap tetes hidup kita ya? Yang kita gambarkan dengan waktu itu ya. Bagaimana kita menghidupi bejana ini? Adakah kita memecahkan bejana kehidupan ini, mencurahkan hidup kita untuk hidup kita sendiri, atau setiap tetes hidup kita hanya untuk Tuhan dan tidak yang lain? Kita pecahkan hanya untuk Tuhan, supaya tidak bisa digunakan untuk yang lain lagi. Atau kita selalu menggunakannya lebih banyak untuk yang lain. Bukankah ini yang dikatakan Paulus? Paulus sendiri bersaksi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dia berkata apa? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus mau menggambarkan bahwa bejana yang diberikan Tuhan itu dalam tubuhku dan hidupku ini telah kupecahkan hanya untuk Tuhan. Kalau konteksnya persembahan minyak narwastu tadi ya. Karena kalau dia dipersembahkan dan digunakan untuk yang agung, maka dia tidak boleh lagi digunakan untuk yang lain. Paulus katakan, aku sudah mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Dan sekarang aku sudah mau mati. Dan biarlah kematianku itu juga setiap detiknya, setiap tetesnya hanya untuk Tuhan. Saudara, penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah penyembahan yang motivasinya cuma satu, singleness, murni. Tapi mari kita selidiki lagi teks di ayat yang ketiga ini. Dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan narwastunya murni. Coba kita cek medianya, saudara. Dalam bahasa Yunaninya, ini diterjemahkan dengan istilah pistikes. Pistikes ini sebenarnya karena dia menggunakan bentuk adjektif, kata sifat, dan genetif, kepemilikan, bentuknya juga tunggal, sebenarnya mengarah kepada tidak bercampur, atau sebenarnya bicara tidak ada yang lain. Tidak ada essence lain. Loh, tapi kan ini medianya apa? Apa hubungannya dengan motivasi Maria? Betul. Media ini digambarkan oleh Yohanes sebagaimana murninya minyak itu, begitulah dia datang dengan segala kemurniannya. Dari mana kita tahu, saudara? Saudara, Markus maupun Yohanes menggunakan istilah yang sama. Pistikes atau pistikos. Dia mau menjelaskan bahwa ini artinya, kalau kita baca dalam bukunya William Barclay, dalam pemahaman Alkitab setiap hari dia mengatakan, murni yang dia maksud di sini bicara tentang setia, faithfully, singleness heart. Dapat dipercaya. Jadi perbuatannya itu bukan untuk sesuatu yang ada di belakangnya, motivasi yang lain. Tetapi ada sesuatu yang memang mendorong dia
Sesuatu yang membuat dia menggerakkan seluruh keberadaannya, melakukan semua yang dia bisa lakukan, hanya untuk Tuhan. Saudara, pengertian murni dari media yang digunakan Maria untuk mengurapi Yesus itu, menjadi referensi kita untuk mempersembahkan yang terbaik, penyembahan diri kita, hidup kita sebagai umat Allah. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Motivasi kita. Lalu apa yang kita bawa? Waktu kita membawanya, apakah kita bawa sesuatu yang murni kepada Allah? Penyembahan kita. Atau penyembahan yang tidak murni. Karena di balik itu ada sesuatu. Kita ingin diberkati pun oleh Tuhan. Itu tidak murni lagi. Karena ketika kita menyembah Tuhan hanya untuk diberkati oleh Tuhan, itu tidak lagi murni. Karena kita menginginkan sesuatu, betul? Sebagai timbal balik apa yang kita lakukan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah mujizat kepadaku. Kita berdoa dengan motivasi itu salah nggak sih? Tidak salah ya, minta disembuhkan. Tetapi saudara, kalau Tuhan tidak sembuhkan, apa yang akan terjadi? Ini pertanyaannya. Adakah hati kita masih tetap murni kepada Allah? Atau kita mulai mempertanyakan, kok gitu sih Tuhan? Saudara, penyembahan yang sejati, motivasinya murni. Demikian juga seharusnya kita menjaga kemurnian motivasi kita ketika kita hendak menyembah Tuhan atau mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Dan ingat, Yesus tidak datang ke sana karena desakan Marta atau tangisan Maria. Bahkan dia ketika dia membangkitkan Lazarus itu bukan karena desakan Marta atau Maria. Dia memang menyatakan bahwa, dalam Yohanes 11 ayat yang keempat dia menyatakan, bahwa melalui kematian Lazarus itu, Allah akan dimuliakan. Dan kalau kita membaca Yohanes 11 ayat 41 dan 42, di situ jelas sekali dikatakan, Tuhan akan dimuliakan. Waktu Allah akan dinyatakan. Jadi bukan karena Maria nangis, Marta sedih. Saudara, begitu pula Maria, bukan karena basa-basi. Bukan karena merasa berhutang karena telah membangkitkan Lazarus. Saudara, kalau berhutang, kita semua ini orang yang berhutang. Dan celakanya hutang kita kepada Tuhan tidak bisa kita bayar, betul? Kadang-kadang hutang kita kepada manusia juga susah kita bayar kan? Apalagi kepada Tuhan. Betul enggak? Hutang kita adalah hutang darah kan? Hutang nyawa kan? Hutang kematian yang hanya bisa dibayar dengan kematian. 100 kali kita mati pun tak mungkin bisa membayar kejahatan yang kita buat, betul? So, saudara, Maria juga tidak mencari pujian. Maria juga tidak mencari impress dari orang-orang yang ada di sana. Kita senang melakukan sesuatu yang membuat orang lain impress kepada kita, bukan? Maka itu seringkali tidak jarang, kalau itu menguntungkan kita dan itu menyenangkan buat orang lain dan kita senang disukai oleh orang lain, kita lakukan itu dengan sekuat tenaga kita. Maka tidak jarang kita memaksa diri kita menghabiskan uang yang tidak kita punya untuk membuat orang lain yang tidak kita kenal supaya kagum kepada kita. Betul kan? Beli ini dan itu, buat ini dan itu, padahal uang kita nggak punya. Ada kok Pak kartu kredit. Ya itu nggak ada duit kita berarti. Supaya dilihat orang yang tidak kita kenal, impress kepada kita. So, saudara, mari kita tanya, berapa sering, berapa banyak, dan berapa berusaha kita untuk hidup dengan motivasi yang murni sehingga Tuhan melihat hidup kita, impress dengan kita. Mana lebih banyak yang kita usahakan, manusiakah yang akan berdecak kagum melihat kita, atau Allahkah yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, mari kejar Tuhan mengagumi kita, bukan kita dikagumi oleh manusia. Ketika pujian dari manusia begitu banyak kita terima, maka tidak ada lagi tempat pujian bagi Allah untuk kita. Maka mana yang kita pilih? Penyembahan apa yang kita kerjakan, itu akan menentukan apa yang kita dapat. Amin. So, saudara,
Coba kita bandingkan dengan seorang yang bernama Yudas yang turut hadir pada jamuan makan itu. Dia berkata, minyak narwastu ini mengapa tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin. Dia mempertanyakan motivasi Maria. Seolah-olah motivasinya ketika mempertanyakan motivasi Maria, menggunakan seluruh media itu, seolah-olah motivasinya dia adalah jiwa sosial yang begitu tinggi, memperhatikan orang-orang miskin. Padahal sebenarnya itu cuma kedok dan topeng saja, supaya kelihatan orang lain impress. Wow, Om Yud, luar biasa ya. Kalau dipanggilnya Om Das kan gak enak ya. Ya. Motivasimu luar biasa, hatimu selalu untuk orang kecil ya, orang susah ya. Tapi Alkitab bersaksi apa? Itu dilakukannya bukan karena dia peduli kepada orang miskin, tapi karena dia pancuri, suka menilep uang, suka korupsi, suka menyunat budget yang diberikan kepadanya. Saudara, coba lihat bagaimana penyembahan kepada Tuhan yang berkenan kepada Allah. Motivasinya murni. Yang kedua, penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan hanya motivasinya murni, tetapi juga tidak menghitung untung atau rugi, saudara. Saudara, penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah penyembahan yang tidak menghitung untung atau rugi. Kenapa saya katakan demikian? So, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 11 ayat 57, sebenarnya mengadakan perjamuan bagi Yesus dan bersama Yesus itu resikonya tinggi. Resikonya besar, saudara. Kenapa? Karena Yohanes pasal 11 ayat 57 mengatakan, seluruh imam, orang Farisi sudah memerintahkan kalau ada yang tahu the most wanted person pada waktu itu, Yesus, tolong kasih tahu. Barang siapa tidak memberitahunya, maka Anda dianggap menyembunyikan orang yang dicari. Bahaya bukan? Saudara, kalau menyembunyikan penjahat, maka kita dianggap sebagai partner in crime-nya penjahat, betul? Karena kita bisa didakwa juga. Atau paling tidak nama kita jadi nggak populer di kalangan para pemuka agama. Sebaliknya, kalau dia mau untung, ini rugi kan, kalau dia makan bersama kan, bahaya kan? Kalau dia mau untung, dia bisa saja melaporkan, Yesus akan datang ke sini nanti jam sekian. Tangkaplah pada waktu itu. Tapi ingat, jangan lupa, tolong umumkan saya nanti di warta jemaat pada waktu ibadah di Bait Suci. Sayalah orang yang memberitahu, supaya nama saya di-acknowledge seluruh orang di Yerusalem. Saudara, jika semua memikirkan untung dan rugi, maka mereka nggak perlu mengadakan perjamuan itu, bukan? Beresiko, saudara. Tapi Maria bukan hanya makan. Dia melakukan sesuatu melampaui jauhan makan. Ini sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Yesus, bukan? Apabila ada seorang yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil, saudara. Betul? Go with them. Beyond what you can imagine. Lebih jauh dari yang kau bisa bayangkan, kau bisa lakukan. Kalau ada yang meminta bajumu, berikan kepadanya 1. Saudara, dalam teks ini juga dijelaskan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Mau menggambarkan apa? Saudara, ini mahal sekali harganya. Kalau hitung untung atau rugi, maka ini udah pasti apa? Rugi kan? Betul enggak? Kenapa saya katakan rugi? Harganya itu loh, di luar nurul. Oh, nalar. Ya. Orang masa kini begitu katanya ngomongnya. Harganya katanya 300 dinar, saudara. Setengah kati itu 1 pon. Atau kira-kira setengah kilo, lebih sedikit. Bayangkan untuk mengumpulkan gaji 1 tahun itu, dia harus mengumpulkannya mungkin 10 tahun, 20 tahun, saya nggak tahu. Tapi yang pasti nggak mungkin 1 tahun. Kalau dia ngumpulin gaji 1 tahun, maka dia nggak makan. Betul ya? Masa cuma beli minyak doang, emang makan minyak aja. Bukan hanya wangi, tapi kolesterol juga begitu ya.
Tapi saudara, yang pasti untuk membayar setengah kati minyak narwastu murni harus dia bayar dengan 1 tahun kerja. Berarti Maria ini bukan orang kaya, ini bukan orang yang pejabat yang bisa mengeluarkan spend uang begitu cepat. Dia bukan orang seperti orang masa kini yang dengan mudah pergi ke Gotemba beli parfum yang mahal gitu ya. Dia mungkin mengumpulkannya bertahun-tahun, mungkin belasan tahun saudara. Maka kalau kita selidiki kata mahal itu menjelaskan extremely valuable, extremely costly katanya. Ini bukan hanya mahal saudara, sangat mahal. Mau menggambarkan apa? Kemahalannya gitu. Dan bukan hanya mahal tetapi langka. Saudara, untuk mendapatkan sejumlah minyak seperti ini, dia menyimpannya. Dia bahkan untuk menggunakannya kalau diundang pesta oleh raja pun, dia mau pakai minyak itu rasanya, aduh sayang, 1 tetes berkurang nanti udah sekian puluh dinar. Saudara, tapi dia begitu berjumpa dengan Yesus, dia bahkan tidak menyayangkan sesuatu yang paling dia sayang. Saudara, apa yang paling engkau sayang? Kalau itu masih engkau sayang lebih daripada kita sayang kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak pernah sayang kepada Tuhan. Karena kalau kita sayang kepada Tuhan, tidak ada yang lebih kita sayang daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, Tuhan kita kasih. Makanya Paulus katakan dalam Roma 12, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau tubuh sudah dipersembahkan, maka tidak ada lagi yang lengket di tubuh yang tidak dipersembahkan. Betul? Kalau sampai hari ini engkau masih takut dan pelit memberi persembahan kepada Tuhan, hidupmu, waktumu, enggak melayani nanti aja dulu, bertobatlah. Itu berarti engkau masih sayang terlalu dengan pekerjaanmu, waktumu, daripada Tuhan. Kalau ada yang masih berpikir 2-3 kali untuk memberi kepada Allah, apapun itu bentuknya, berarti engkau masih sayang sesuatu yang tidak perlu engkau sayang. Saudara, Maria tidak berpikir itu. Tidak ada lagi yang lebih kita patut sayangi ketika kita berhadapan dengan Allah. Amin. Saudara, Maria bukan hanya sekedar dijelaskan mahal, tapi kata ini menarik saudara. Maria menggunakan istilah menyimpannya, mengambilnya dari simpanannya, saudara. Saudara perhatikan ya, istilah mengambil di sini menggunakan istilah mengambil dari tempat yang tersembunyi. Berarti kalau begitu dalam masa kini ditaruh di mana kira-kira? Berangkas. Apalagi kalau kita kombinasinya lupa pula. Ya, saya mengetahui ada orang yang punya password banyak banget di handphonenya. Kok dicatat semua? Lupa Pak. Emang nomornya berapa? 1234. Sudah 1234 seperti itu ya, PNB itu ya. Adminnya apa? Admin 123. Maka data kita hilang semua. Saudara, istilah mengambil ini, Yohanes menggunakan istilah bahasa Yunani lambano, saudara. Dan ini menggunakan istilah apa? Dia dengan sengaja mengambil, meraih dari satu tempat yang sebuah penyimpanan, intentionally, satu tujuan, single ke sana, dengan aktif, tanpa disuruh, tanpa paksa, dia sendiri berinisiatif. Langsung dia pergi. Yang pertama dia lihat, yang pertama dia pikir, yang pertama dia lakukan ketika berjumpa dengan Yesus, menuju ke safety box. Diambil. Dia nggak bisa tahan diri lagi. There is nothing matter in my life selain daripada Yesus. Saudara, yang paling berharga, yang paling mahal yang kita punya, yang paling mulia yang kita punya, itu cuma layak di kaki Yesus. Dibuang di sana. Apa yang paling mahal yang kita punya? Gak ada artinya bagi Tuhan. Kaki Tuhan. Bahkan dia tidak mengurapi kepala Yesus. Dia mengurapi apa? Kakinya. Kalau kita merasa yang kita punya paling berharga, sehingga Tuhan harus tunduk kepada kemauan kita, bertobatlah. Karena itu hanya layak di bawah kaki Tuhan, diinjak oleh Tuhan.
Tak ada gunanya. Mungkin sesama kita menganggap kita begitu mulia. Tetapi Yesus tidak demikian. Apapun alasan Maria, bagi dia tidak penting lagi benda itu. Tidak penting lagi istimewanya itu. Mahalnya itu tidak lagi berharga bagi dia. Kenapa? Tidak ada yang lebih istimewa daripada si pemberi hidup, betul? Saudara, kalau saudara baru dibangkitkan dari kematian, lalu berkata, puji Tuhan, aku bangkit lagi sehingga aku bisa makan gado-gado. Itu aneh, saudara. Benar gak? Terima kasih Tuhan, akhirnya saya bisa masih tetap hidup. Supaya saya bisa makan famiciki. Remeh banget hidup Anda gitu. Maria bahkan tidak memusingkan lagi nanti menikah pakai parfum apa. Dia tidak lagi. Dia merasa safe and secure dengan Tuhan saja. Bagi Maria, Yesus yang hadir dalam kehidupannya adalah suatu perkara yang besar, yang mahal, yang bernilai, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Bahkan kalau dihargai dengan 300 dinar sekalipun. Saudara, betapa murahnya orang bahkan menjual imannya hanya karena ditaruh dalam posisi dan jabatan tertentu, bukan? Dia mesti belajar kepada Maria nih. Gaji 1 tahun dia gak peduli loh. Dia buang untuk Tuhan. Maka banyak penafsir menafsirkan ayat ini dengan dikatakan pemborosan yang berkenan kepada Tuhan. Pemborosan negatif kan? Tapi dikatakan pemborosan yang berkenan kepada Allah. Saudara, banyak kali kita boros tapi bukan untuk Tuhan, bukan? Kita boros untuk diri kita. Saya juga kadang boros. Ya, boros sabun. Karena badannya besar kan. Butuh sabun banyak kan. Ya. Ya, boros oksigen, lubang hidung kita gede kan. Betul ya? Kita boros banget saudara. Tapi kita boros untuk diri kita sendiri ya. Saudara, kalau kita boros untuk Tuhan kira-kira apa yang terjadi ya? Harusnya kita tidak menghitung untung dan rugi. Kalau Tuhan hitung untung dan rugi, udah kegedean lubang hidungmu, tutup ngapa 1? Kasihan orang lain kekurangan oksigen di lift. Saudara bisa bayangkan saudara. Kalau Tuhan bikin hitung untung atau rugi kepada kita. Saudara, saya setuju dengan pendapat William Barclay. Dia mengatakan begini tentang kasih atau pemberian atau penyembahannya. Dia mengatakan kasih itu bukanlah kasih lagi kalau dia memperhitungkan dengan cermat semua biayanya. Kasih itu disebut kasih kalau dia memberikan semuanya, bahkan sekalipun itu adalah hal yang paling berharga dari miliknya. Karena apa? Karena hal yang berharga dari miliknya itu tidak lagi berharga. Dia hanya menyesal kalau dia tidak bisa memberi lebih banyak. Karena memang kemampuannya nggak ada. Bukankah itu yang terjadi pada janda miskin yang datang membawa 2 peser itu? Dia sedih bukan karena dia memberi sedikit, saudara. Dia menyesal karena dia tidak bisa memberi lebih banyak. Kalau saja dia punya lebih banyak dari itu, dia pasti memberi lebih banyak. Di saat ada orang yang kaya, memberi begitu sedikit, tapi membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan persembahan yang kelihatannya banyak. Tuhan Yesus yang melihat dari jauh. Colek murid di sebelah kanan dan kiri. Did you see that? Bisakah kamu lihat itu? Siapa yang memberi lebih banyak? Karena kasih. Kalau itu yang kita gunakan dalam proses memberi. Penyesalan kita cuma 1. Kalau kita tidak memberi lebih banyak dari yang kita bisa. Amin. Saudara, bagaimana engkau memberi? Bagaimana engkau menyembah Tuhan? Memberi hidupmu, waktumu, hartamu kepada Tuhan. Coba bandingkan dengan respon kalkulator Om Yudas. Apa yang dia lihat pertama kali ketika melihat minyak narwastu yang mahal itu? Kalkulator yang 10 digit itu langsung berputar. Matanya langsung gambar dolar. Ting, 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 ting. Wow. 300 dinar. Saudara, naluri pencurinya, otak yang jahat itu, motivasi yang tidak murni itu, segera berespon, saudara. Bahkan kalau kita mengambil terjemahan yang lain, ada yang dikatakan
Ada yang gusar begitu melihat itu. Gelisah dia. Terjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari menerjemahkan bahkan marah. Aneh gak sih? Itu punya Maria, duit-duit dia, gaji-gaji dia, milik-milik dia. Lah kau yang marah kalau dia persembahkan kepada Tuhan gitu loh. Ada gak sih punya teman begitu? Ngapain lu kasih persembahan perpuluhan? Enak betul gereja. Ngapain lu kasih ke gereja sih? Ngabis-ngabisin waktu. Mending lembur, gajinya lebih gede, 25%. Lah, waktu-waktu saya. Hidup-hidup saya mau persembahkan untuk Tuhan seperti Maria, lu mau apa? Harusnya bilang begitu kan? Betul enggak? Ngapain lu? Ngabis-ngabisin duit buat ikut retreat. Nah ini ada retreat bulan Oktober. Begitu nanti diumumkan langsung ke tangan, saya mau ikut. Targetnya 180 orang. Saudara, kalau ada yang bilang begitu, lah ngapain urusin hidup saya? Saudara, tapi Maria nggak bergeming. Yudas ngomong, marah, gelisah melihat itu. Saudara, kalau ada orang seperti itu, biarkanlah dia dan katakan kepadanya, bertobat, baca Yohanes 12. Ada satu kisah, saudara, tentang orang yang pelit. Uang itu tidak dibawa mati kan? Harta nggak dibawa mati kan? Dan orang pelit nggak tambah kaya kan? Benar nggak? Ada orang pelit meninggal. Hartanya banyak banget. Entah gimana, anehnya, dia sampai ke pintu surga. Mungkin dia sogok, nggak tahu juga. Kok bisa dia sampai ke surga? Kira-kira gitulah ceritanya, ini ilustrasi saja, tidak sebenarnya. Dan Petrus di sana. Emang tugasnya Petrus jaga waktu itu depan pintu surga. Ketemu sama orang pelit. Database menunjukkan bahwa ini sebenarnya nggak harus di sini. Dia cek pakai walkie-talkie. Gimana nih orang? Kok data gimana nih? Ada breaching katanya. Oke, terimalah. Datanya udah begitu, nggak mungkin disuruh balik. Petrus dengan hospitality-nya berkata, selamat datang di sorga. Adakah yang ingin kau katakan sebelum kau masuk? Om Pet, saya bawa 50 kilo emas saya, boleh masuk gak? Oh gak boleh. Gak boleh bawa apapun masuk ke sorga, karena semua sudah tersedia di dalam. Aduh, 20 untuk mula, 30 juga bawa gitu. Gak boleh. Petrus bersogok juga. Orang pelit. Akhirnya nego. Oke lah, 10 kilo boleh kata Tuhan. 10 kilo aja ya, bawalah masuk. Masuklah dia dengan 10 kilo emasnya. Setelah percakapan yang panjang, negosiasi dan seterusnya, melibatkan si A, si B, si C, dia bawalah 10 kilo, dia jinjing. Dia lihat, loh, jalannya emas semua nih. Waduh, ngapain gue bawa 10 kilo ya? Akhirnya, udahlah, gue taruh sini aja lah, taruh di bawah pohon. Tiba-tiba ada suara berseru dari sorga, dari langit. Jangan buang sampah sembarangan. Saudara, hikmatnya apa? Apa yang kau simpan, yang kau pikir bawa nanti, itu gak ada artinya di surga. Cuma sampah. Persembahan yang mahal minyak, itu saja pun cuma ditaruh di kaki Tuhan. Saudara, berapa yang kau persembahkan, it doesn't matter untuk Tuhan. 10% yang kau persembahkan bagi Tuhan, itu tidak ada artinya. Saudara, pertanyaan kita hari ini, how is your worship this day? Bagaimana penyembahanmu hari ini di hadapan Tuhan? Adakah engkau menghitung-hitung? Adakah engkau mulai mengkalkulasi dengan cermat? Apa yang kau mau lakukan kepada Tuhan? Kalau saya melayani gimana? Aku punya waktu enggak? Kalau saya memberi bagaimana? Aku masih cukup enggak? Itu bukan kasih, saudara. Adakah engkau menyayangkan sesuatu yang tidak perlu sebenarnya engkau sayangkan? Padahal Allah Bapa kita tidak menyayangkan anaknya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan dan tidak binasa. Amin. Lalu apa lagi yang membuat kita ragu untuk mempersembahkan, menyembah Tuhan
tanpa untung dan rugi. Yang terakhir, yang pertama tadi apa? Motivasi yang murni. 2, tidak menghitung untung rugi. Jangan pula sesudah ibadah lupa semua. Yang ketiga, melakukan dengan, saudara perhatikan, penyembahan yang berkenan bagi Allah bukan hanya memiliki motivasi yang murni. Tidak menghitung untung atau rugi, tetapi juga yang tidak boleh dilupakan adalah lakukanlah penyembahan itu dengan segenap hati. Dalam Alkitab dicatat, saudara, meminyaki kepala adalah suatu penghormatan tertinggi untuk menghormati orang lain, betul? Nah, dalam Alkitab kita mengetahui ada 4 kategori yang seharusnya diurapi. Tetapi saudara, yang diperbuat oleh Maria jauh daripada itu, jauh daripada kebiasaan mengurapi orang karena penghormatannya yang tinggi. Maria tidak meminyaki kepala Yesus, saudara. Maria melakukan yang berbeda, melawan kebiasaan tradisi pada masa itu. Dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, dicatat bahwa dia meminyaki kaki Yesus. Itu sudah against the tradition, melawan tradisi. Yang kedua, yang melawan tradisi adalah dia menggunakan apa? Rambutnya. Saudara, dalam dunia Alkitab hanya sikap sujud itu, untuk meminyaki rambutnya kan perlu bersujud ya. Dan berlutut, mukanya sampai ke tanah. Bersujud itu ada pengertian 3 hal, hanya dilakukan untuk 3 hal. Penyerahan diri bagi seorang prajurit yang kalah berperang, atau dia menyatakan tunduk kepada raja itu, atau dia siap, apa yang harus diperintahkan, aku siap, maka dia menunduk. Yang ketiga, penyembahan kepada Allah. Berarti dia melihat Yesus sebagai apa? Ketiga-tiganya. Dia takluk, Tuhan, this is my life, I give it to you. Ini hidupku Tuhan. Dia menunduk, saudara. Dia siap mengambil resiko apapun. Bahkan kalau nanti dia ditangkap dan dipenjara karena makan bersama dengan Yesus, bahkan mengurapi Yesus sebagai Allah. Bahkan dia mengatakan, aku menyembahmu. Tak berhenti di situ, saudara. Maria menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Ada juga terjemahan tersederhana. Menerjemahkan begini, saudara, 1 Korintus 11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebaliknya, bagi perempuan, rambut panjang adalah, sebab rambut panjang diberikan kepada wanita sebagai penutup, serta harga dirinya, kebanggaannya diletakkannya di depan Tuhan. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, apa harga yang kita buat ya? Emangnya aku gak punya harga diri? Berapa rupanya harga dirimu? Maria bahkan meletakkan itu di hadapan Tuhan. Pada masa itu, menggerai rambut saja itu dianggap wanita tidak bermoral. Jadi kalau Anda lihat iklan sampo di TV yang gini-gini. Pada zaman itu tidak bermoral itu. Dalam dunia Alkitab. Jangan harap. Apalagi dia gunakan rambutnya untuk membersihkan kaki orang yang paling dicari pada saat itu. Itu bukan hanya merendahkan diri, menghina dirinya. Saudara, memang kadangkala untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan harus menghina diri kita sendiri di hadapan manusia kita, di sekitar kita. Tapi itu memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkata apa yang paling hina di antara manusia itu yang paling mulia bagi Allah. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Mana yang kita pilih? Saudara, apa yang kita temui di sini, kesungguhan hati Maria, serius sekali dia melakukannya. Dia bukan hanya enggak hitung-untung atau rugi, tapi dia juga menyerahkan dirinya, menyatakan imannya kepada Allah. Meletakkan sesuatu yang dia anggap pada masa itu, sesuatu yang paling bernilai. Yang paling bernilai bukan hanya 300 dinar, tapi kebanggaannya, harga dirinya. Sesuatu yang bagi tradisi saat itu tabu untuk digerai bahkan. Saudara, dari mana kita tahu Tuhan berkenan untuk apa yang dilakukan oleh Maria? Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas kalimatnya apa?
Dia mengatakan, biarkanlah dia melakukan itu mengingat hari. Saudara, pada masa itu orang yang diurapi itu cuma 4. Siapa? Raja, imam, nabi, dan orang yang sudah meninggal. Either salah satu dari keempatnya atau 4-empatnya. Siapa yang 4-empatnya? Yesus. Yesus nabi. Dia juga imam. Dia juga raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Dan dia juga akan mati. Nampaknya iman Maria menolong dia untuk melakukan sesuatu yang melampaui sesuatu yang dia tahu ke depan. Tapi Tuhan bukakan pada hari itu, aku akan mati. Di saat para muridnya menolak Yesus harus mati. Sekali-kali janganlah itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Kemana kau pergi, di situ aku pergi. Omong kosong. Murid kadang-kadang atau sahabat, kalau udah bilang, tenang, ku bantu kau. Tenang, gak usah khawatir Pak. Ku bantuin nanti Pak. Aduh, saya punya pengalaman itu. Aduh. Tenang, kesusahan apapun yang kau hadapi. Brotherhood all the time. Begitu kesulitan, brotherhood hilang dari peredaran. Benar gak? Murid-murid begitu kan? Tuhan aja ditipu. Apalagi manusia. Tapi Maria dipimpin oleh Tuhan. Imannya beyond sesuatu yang dia tahu. Dan Yesus katakan, kau tahu? Kau tahu? Kau selalu menolak aku mau mati. Tapi dia menunjukkan bahwa aku akan mati. Biarin. Ini yang benar, kata Tuhan. Dia mau menggenapi apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, Yesus mengkonfirmasi perbuatannya sesuatu yang benar. Sesuatu yang memuliakan Tuhan. Imannya memampukan untuk melihat, melampaui salib. Melampaui kubur, menuju hari di mana Yesus akan bangkit dari kematian. Dia dan dimuliakan sebagai Allah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, saya merangkum. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bisakah Anda melihat semua yang hadir dalam perjamuan itu? Paling tidak ada 8 orang golongan yang hadir di sana. Dengan berbagai alasan yang sama dan kesempatan yang sama yang bisa dilakukan. Saudara, ada di sana Lazarus, saudara, yang baru saja dibangkitkan. Bukankah hidupnya sudah baru dan selayaknya dia menyembah Tuhan. Tapi dia hanya diam, dia tidak berkata apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam, jadi penonton. Orang yang sudah dipulihkan hidupnya, hidup baru, dikaruniakan keselamatan. Tapi diam, tidak melakukan apa-apa. Lazarus. Di sana ada Simon si kusta. Yang sudah disembuhkan dari kusta. Bebas dari penyakit. Tapi dia diam 1000 bahasa. Dia tidak menyembah. Dia berdiam saja. Penonton, menyembah pun tidak. Di sana ada Marta. Marta cuma sibuk, masak terus, sana sini. Dan ketika dia sibuk, tidak dia memperhatikan, dia marah. Banyak khawatir. Bukan menyembah, tapi justru dia bersungut-sungut. Penuh kekhawatiran. Ada para murid di sana, saudara. Tapi para murid cuma diam, melongo. Padahal mereka hidupnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka hanya diam, menonton. Mereka tidak melakukan apa-apa. Di sana ada Yudas Iskariot. Bukan hanya diam, dia bicara. Dia lebih hebat dari para murid yang lain. Hidupnya sudah disentuh oleh Tuhan. Satu-satunya pribadi mempercayakan kepada dia kesempatan untuk bisa bertobat. Tapi dia justru ada di sana. Bukan menyembah Tuhan. Tetapi hanya terpaku untuk mencari kesalahan. Mencari keuntungan. Dan semua orang tadinya diam. Memperhatikan Maria. Mencium aroma yang begitu indah sekali. Wangi sekali. Tapi pada saat Yudas berbicara. Mulutnya berbicara. Hari itu. Orang tidak lagi terpaku kepada Yesus yang diurapi tentang kematian yang akan datang. Hari itu langsung teralih kepada materialisme. Uang 300 dinar. Teralih kepada hal duniawi. Orang seperti Yudas
bukan hanya sesat, tapi menyesatkan orang. Orang fokus kepada Allah, kepada Yesus yang diurapi, menunjuk kepada hari kematiannya. Tapi datang Yudas, fokusnya kepada dunia, materialisme. Tapi ada Maria. Dia bisa bersikap sama seperti 6 orang yang lain. Apa yang terjadi? Dia menyembah Tuhan. Dia tidak menyayangkan apa yang dia punya. Dia memberikan apa yang dia bisa beri. Dia tidak peduli dengan omongan orang, termasuk omongan si Yudas dan semua orang yang mendukungnya. Dia tidak mencari pujian dari manusia. Dia sadar siapa yang harus dia sembah hari itu. Dan dia memecahkan buli-buli itu. Dan bukankah kita seharusnya melakukan itu? Bagaimana dengan Anda dan saya? How is your worship today? Bagaimana penyembahanmu hari ini? Apakah engkau sudah berserah kepada Tuhan seperti Maria? Apakah kehidupan yang kita tunjukkan selama ini sungguh bersujud di hadapan Allah, berserah diri kepada Tuhan? Saudara, mari hari ini kita melakukan apa yang Maria lakukan. Mari menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, mari kita pecahkan bejana hidup kita. Yang mulia itu untuk Tuhan saja. Sehingga setiap tetesnya, saudara, setiap tetesnya hanya untuk Tuhan saja. Setiap hidup kita taruh di mezbahnya. Dan berkata, Tuhan, I surrender my life to you. Aku serahkan hidupku kepadamu. Terserah engkau mau bikin apa untukku. Aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Pemain musik, mari main masuk. Singers. Mari kita berdoa. Bersama-sama. Saya rindu kita semua berdoa secara pribadi, saudara. Sambil kita menaikkan pujian nilai hidupku. Masing-masing kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Singers menaikkan pujian untuk kita. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Mari renungkan bagian ini. Tuhan sudah berikan nyawanya kepada kita yang begitu mulia. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi, Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia.
memainkan pujian ini. Masing-masing berdoa. Saudara, hari ini adalah momen kita untuk merespon firman Allah sebelum engkau mengambil perjamuan kudus. Coba tanya kepada Tuhan, bagaimana penyembahanmu selama ini? Adakah engkau menyembah Tuhan dengan serius, motivasi yang tulus, tanpa hitung untung atau rugi? Engkau melakukannya dengan segenap hati? Ketika firman Allah berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Memohon kepada Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Hari ini aku mau hidupku menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuai dengan apa yang berkenan kepadamu. Aku mau mengasihimu, dan kasih adalah memberikan apa yang bisa aku berikan, bahkan lebih daripada apa yang aku bisa lakukan. Mari masing-masing berdoa, angkat suaramu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. Katakan, Yesus, apa arti hidupku? Kaulah nilai hidupku, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Perhatikanlah setiap pribadi yang berdoa. Hari ini firman Allah menegur kami, setiap kami, hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan, untuk mengingat kembali penyembahan yang kami lakukan selama ini. Ampunilah kami Tuhan, kalau mungkin pelayanan, penyembahan, persembahan, bahkan semua yang kami lakukan itu menyenangkan diri kami dan menyenangkan orang yang ada di sekitar kami, tapi tidak Tuhan. Kalau itu yang terjadi, ampunilah aku Tuhan. Ampunilah kami. Tolong kami untuk bisa dapat melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Maria yang mempersembahkan hidupnya, meresikokan nyawanya, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan merendahkan diri, menaruh harga dirinya. Dan tidak memikirkan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Tolong kami untuk bisa belajar mengikut teladan ini. Biar firman Tuhan ini mengubahkan perspektif kami. Menjadikan kami anak Tuhan yang cinta akan kebenaran. Militan akan pelayanan. Dan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Dengarkanlah setiap jemaat-Mu yang berdoa ya Tuhan. Sambil kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Untuk semua saudara kami yang tengah bergumul hari ini. Tuhan, kami mengingat untuk Ibu Aprianti yang tengah berduka karena kandungannya telah tiada. Tuhan, tolong Ibu Aprianti untuk bisa melewati masa dukanya dengan kesedihannya. Tuhan, tolong dia untuk bisa bangkit dan Tuhan hiburkanlah dia. Mampukan untuk bisa dapat tetap teguh di hadapan Tuhan, sekalipun kehilangan kesempatan untuk memiliki buah hati dari kandungannya yang telah gugur. Tuhan, teguhkan suami untuk bisa dapat meneguhkan istrinya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu
Bapak Osada dalam proses pemulihan pasca operasi mata yang dilakukannya. Tuhan berikanlah kesembuhan, berikan pemulihan baginya, sehingga boleh lagi bersekutu bersama dengan kami. Dan kuatkan dia, teguhkan hatinya, dan tetap ini menjadi pengalamannya mengasihi Tuhan dalam sakit maupun dalam keadaan sehat. Berkati Ibu Ellen dalam kelemahannya, Tuhan pulihkanlah. Berikan keteguhan hati yang tetap bergantung kepada Allah dalam segala kelemahan dan kesakitannya. Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Anugerah Tuhan cukup baginya dan menolong dia sampai Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami mohon untuk seluruh ibu-ibu yang mengandung, Tuhan berikan kesehatan untuk Ibu Desi Widianti, Ibu Iga Mawarni Sinurat. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memeliharakan, menolong mereka. Pimpin Tuhan, mungkin mereka harus masih bekerja. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan beri kemampuan. Tuhan mampukan mereka juga untuk penuh dengan hikmat bisa menjaga kesehatan mereka dan kandungan yang mereka miliki. Berdoa untuk semua saudara yang berulang tahun. Saudari Triani, Ibu Atsumi, Ibu Lydia, Ibu Isabella Veronica Sebayang, Ibu Teresia Estefania, Saudara Sefren, Bapak Ridwan Sahat Mauli Pangeribuan, Saudara Jonathan Ben Morel Sarmin, Saudara Erik, dan seluruh jemaat yang hadir hari ini yang mungkin belum tersebutkan namanya atau luput dari perhatian kami. Tuhan, tolong mereka dan sertailah seluruh jemaat-Mu dengan semua tantangan kehidupannya, pergumulan mereka, dan sebagaimana Tuhan mengaruniakan usia yang bertambah di waktu yang lalu, begitu juga kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan, kemampuan untuk menapaki dan menjalaninya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Aku punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.